Oke, Janda Gemoy, silahkan nyalakan kamera. Oke, bentar Bang. Saya hidupin dulu. Caranya gimana? Ini namamu ini, nanti kamu kalau ketahuan orang yang bernama Muhammad bahaya loh. Saya mau tanya dulu nih, Janda Gemoy. Muslim atau apa? Muslim. Muslim. Mualaf. Oh, mualaf. Berarti tadinya Kristen? Iya, Bu. Muslim. KTP aja masih Muslim. KTP masih Muslim, mualaf. Maksudnya gimana nih? Saya bingung. Saya coba gimana? Kalau mama, kalau papa Kristen, kalau nenek Hindu. Saya orang Dayak Kalimantan Tengah. Dayak Kalimantan Tengah. Dulunya Ya. Kristen. Ya. Berapa tahun jadi orang Kristen? Dari kecil sih kalau Kristen, kalau jadi Muslimnya 7 tahun. Ada kipas ya di situ. Kipasnya bisa dimatikan dulu karena angin kipasnya itu berisik. Oke, baik. Jadi tadinya Kristen, kemudian masuk Islam, mualaf. Ya. Sekarang? Masih Islam. Masih Islam, pantesan namanya begitu. Baik. Mau menyampaikan apa? Aku sih walaupun Muslim ya, kadang aku lihat sering nonton Abang Edis. Kadang kakak saya bilang gini, kenapa sih kamu, nama aku kan Ina, kenapa sih kamu masih Muslim? Kamu aja katanya, kembali lagi ke asal yang dulu katanya itu. Pengen sih tapi belum waktunya untuk baptis belum. Belum waktunya. Apa yang membuat kamu kepengen kembali lagi kepada Kristen? Pertama kan aku dulu kan ikut mantan suami, kan sudah cerai, jadi saya takut aja gitu loh. Anak saya kan Kristen, kalau saya mati kan ibaratnya kalau Muslim kan harus ajanin ya kalau meninggal. Sedangkan aku kan nggak ada yang Sebentar, Islam ini semua. saya agak sedikit bingung nih dengar ceritanya nih. Jadi kamu ini menikah dengan seorang pria yang Muslim atau yang Kristen? Muslim. Yang Muslim, tapi anak bisa jadi Kristen? Iya, anakku Kristen karena aku 2 kali nikah. Oke, nikah yang pertama dengan Muslim. Nikah yang pertama Kristen, nikah yang kedua Muslim. Oke, yang membuat kamu jadi Muslim itu karena nikah itu? Iya, karena nikah itu. Oh, ya pantas. Oke lah, baik-baik. Jadi intinya, tapi sekarang ini statusnya juga masih janda? Iya, masih janda. Jadi 2 kali menikah? Iya, 2 kali menikah. Oke, baik-baik. Ya, artinya begini ya. Saya ingin menyampaikan begini. Di dalam Injil, itu ada perumpamaan anak yang hilang. Pernah dengar? Familiar nggak? Dengan perumpamaan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan anak yang hilang. Pernah dengar? Pernah sih. Iya. Dengar. Oke, baik-baik. Nggak apa-apa, saya teruskan. Jadi, perumpamaan anak yang hilang itu berbicara mengenai bagaimana seorang anak yang dia itu sudah pergi seperti itu ya. Kemudian dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia sungguh-sungguh menyesal. Kemudian dia kembali. Itu bagaimana bapaknya itu akan menerima dia apa adanya. Seberapapun dosanya, seberapapun kesalahannya. Jadi sebenarnya ada satu pernyataanmu tadi yang menggugah ini saya. Kamu ingin kembali kepada Kristen, betul? Iya, karena bapak kan Kristen juga, kakak Kristen semua. Pokoknya aku aja yang Muslim, semuanya Kristen. Jadi aku kan di sini diasingkan di kota ini. Oke. Coba kira-kira apa yang menunda-nundamu untuk pulang kembali kepada jalan yang benar? Pertama ya, kalau di sini aku belum kenal dulu, olehnya kan aku di sini baru merantau ya di Kota Palangkaraya ini. Kalau asal saya dari kampung, saya di Palangkaraya ini belum kenal aja gitu sama
pendetanya gitu. Oke, baik. Kalau saran saya, mungkin kamu bisa mendatangi istri daripada gembalanya. Gembala itu kadang-kadang ada juga yang perempuan sih. Nah, bisa Iya, kamu konsultasi kepada dia. Kamu punya apa namanya niatan untuk kembali kepada Kristen. Cuman yang saya maksudkan begini, kembali kepada Kristen, kembali kepada kebenaran itu bukan main-main seperti itu. Harus apa namanya dengan kesungguh-sungguhan seperti itu supaya kamu bisa iya, apa namanya mendapatkan hidup yang baru. Kalau kamu nanti masuk ke dalam apa namanya ajaran Yesus kembali kepada memegang teguh firman Tuhan, pasti kamu tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa yang sama seperti yang sudah kamu alami sebelum-sebelumnya. iya. Kenapa saya pengen sekali pengen jadi kembali ke asal? Karena aku waktu selama 7 tahun itu tidak pernah diajarkan sholat, bahkan pun ngajar pun segala apa, baca-baca pun nggak ada sama suamiku gitu. Ya iya, karena memang Karena seperti saya bilang, orang muslim kan kebanyakan kan ya cuman Islam-Islam aja, mati masuk surga, cuman itu aja. hanya daripada waktu saya di sana 7 tahun, suami saya bilang gini, kemana kalau aku nikah lagi, gitu kan? Nah, itu karena Muhammad itu pasti kan? Iya, karena ajaran kami di sebelah itu, kami Kristen tuh nggak boleh nikah lagi kalau masih ada istrinya, kecuali kalau aku mati baru kamu nikah, aku bilang gitu kan. Berarti dengan istri ya, dengan suami yang muslim ini yang sekarang sudah berpisah, dia pengen nikah lagi, pengen nambah istri. Iya, karena nggak dapat anak dari aku. Itu karena dalam ajaran agama Islam memang seperti itu teman-teman. Memang dia boleh menambah istri seperti itu. Ya seperti itulah ya intinya itu pesan saya begitu ya kepada siapa? Saya panggil namamu nggak enak dipanggil masalahnya gitu loh. Ina, ya pesan saya Ina kembali kepada jalan yang benar ya. Nanti jalan yang benar itu pengajaran daripada Tuhan Yesus akan mencerahkan dan membuat kamu menjadi manusia yang baru seperti itu. Amin. Ya, amin. Oke, hanya itu saja. Oke, makasih Bang Edis. Sama-sama ya. Mudah-mudahan nanti ada yang nonton, ada orang Kristen yang baik ataupun siapalah di situ yang baik yang bisa kenalan dengan kamu seperti itu ya. Oke? Oke, dadah. Terima kasih. Terima Salam kasih. dari Kalimantan. Ya,